Halo adik-adik, jumpa lagi dengan kakak dalam pembahasan soal-soal ujian nasional biologi SMA. Adik-adik, pada pembahasan soal kali ini kita akan membahas soal yang terkait dengan gametogenesis atau proses perbentukan gamet. Lebih spesifik lagi adalah oogenesis. Adapun soalnya adalah sebagai berikut. Perhatikan gambar oogenesis berikut ini. Jadi adik-adik di sini ditampilkan gambar seperti ini. Kemudian pertanyaannya adalah bagian yang bernomor 1, 2, dan 3 secara berurutan adalah. Nah, adik-adik seperti biasa ketika kita menemukan soal bergambar seperti ini dan disuruh atau diperintahkan untuk mencari bagian-bagian dari gambar ini, kita perlu menganalisis terlebih dahulu nama dari setiap sel-sel yang terdapat pada gambar ini, adik-adik. Nah, dalam proses oogenesis adik-adik, ini adalah proses pembentukan sel telur atau ovum ya. Jadi nanti oogenesis ini akan hanya menghasilkan satu sel telur saja ya, atau mungkin lebih kita kenal satu ovum bisa, atau mungkin satu ootit. Jadi yang dihasilkan hanya ini saja ya. Nah, jadi dalam hal ini adik-adik kita dapat lihat ya, untuk yang nomor 1 ini ya, ini dinamakan dengan oogonium adik-adik. Nah, di sini oogonium. Oke, selanjutnya untuk setelah nanti oogonium ini nanti akan berkembang menjadi yang namanya oosit. Oosit primer adik-adik. Jadi seperti ini. Jadi oosit primer itu adalah yang ini. Jadi oogonium itu yang ini, kemudian nanti akan berkembang menjadi oosit primer. Selanjutnya nanti oosit primer ini akan mengalami pembelahan meiosis, di mana kromosomnya akan terbagi menjadi 2. Di sini sudah bersifat haploid dan haploid adik-adik. Di sini bersifat N, haploid, di sini N. Jadi kalau yang tadi di sini masih 2N, ya. Di sini juga masih 2N, tapi setelah mengalami proses atau pembelahan meiosis pertama, dia sudah menjadi haploid, NN. Ya, adik-adik. Selanjutnya nanti dari oosit primer ini akan mengalami pembelahan meiosis pertama, itu akan menghasilkan 2 sel. Di mana sel yang ini? Ini dinamakan dengan oosit sekunder, adik-adik. Oke. Oosit sekunder ya. Seperti itu adik-adik. Nah, adik-adik selanjutnya selain oosit sekunder di sini akan dihasilkan yang namanya polosit primer ya. Jadi di sini ada polosit primer adik-adik. Di sini ada polosit primer. Nah, ke sini maaf. Yang ini ya. Ini adalah polosit primer. Nanti polosit primer ini lama-kelamaan akan menghilang ya. Jadi akan lebur, tetapi yang mengalami perkembangan adalah oosit sekunder lagi. Oosit sekunder di sini nantinya akan membelah secara meiosis, melakukan pembelahan meiosis kedua ya. Jadi pembelahan meiosis kedua ini sama dengan pembelahan mitosis. Jadi tetap di sini sel anakannya itu nanti adik-adik, sel anakannya itu nanti di sini tetap jadinya haploid N dan N ya. Di mana di sini sudah dinamakan dengan ootit. Ya, ootit. Selanjutnya kalau yang ini dinamakan dengan polosit sekunder. Nah, atau inti badan polar 2 sama saja. Tadi yang polosit primer inti badan polar 1 adik-adik. Nah, nantinya sama halnya seperti polosit primer, polosit sekunder ini nanti akan musnah, akan menghilang ya, akan lebur. Selanjutnya nanti ootit
inilah yang akan berkembang menjadi ovum, atau dalam hal ini mungkin di sini masih kita sebut dengan ootit atau nanti bisa ovum di sini adik-adik. Jadi ootit mungkin saja juga bisa ovum. Oke, seperti ini. Inilah proses oogenesis adik-adik atau proses pembentukan ovum. Jadi, jawaban yang paling tepat di sini adalah nomor 1 ini adalah oogonium, nomor 2 ini adalah polosit primer, dan nomor 3 itu adalah ootit adik-adik. Jadi, jawaban yang paling benar di sini adalah yang C. Oogonium, polosit primer, dan ootit itu adalah nomor 1, 2, dan 3 secara berurutan adik-adik. Oke adik-adik, demikian penjelasan kakak tentang soal yang terkait dengan oogenesis. Oke, tetap semangat dan sampai jumpa pada konten selanjutnya.